Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertemuan 10 tentang pemerintahan daerah. Kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya Firlan Mafiana, Saya Tiara Rindi. Saya Oktaviani Siti Aisyah. Kelompok kami sendiri itu kami akan menjelaskan tentang bagaimana pemerintahan daerah dalam hukum tata negara. Saya sebagai moderatornya, saya akan bertanya kepada Okta dan Tiara sendiri. Oke, mulai dari pertanyaan pertama. Saya akan bertanya, apa sih pemerintahan daerah itu sendiri? Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonom seluas-luasnya. Prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Oke, baik. Kalau gitu saya juga akan menanya sama kalian, apa sih yang melatar belakangi dilaksanakannya otonomi daerah atau pemerintahan daerah itu sendiri? Boleh beri tanggapannya? Latar belakang dari pelaksanaan pemerintah daerah adalah untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang NRI tahun 1945. Upaya tersebut dilakukan untuk menjunjung tinggi hak-hak rakyat dan mewujudkan aspirasi rakyat karena kedaulatan negara berada di tangan rakyat. Dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, tidaklah mungkin pemerintah pusat dapat bekerja sendiri, tetapi dapat didistribusikan kepada pemerintah daerah. Adapun faktor lainnya seperti jumlah penduduk yang banyak, keberagaman bangsa Indonesia, wilayah yang luas dengan pulau-pulaunya, dasar negara dan konstitusi yang menghendaki negara demokratis, serta efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan menjadi pertimbangan perlunya otonomi diselenggarakan di Indonesia. Oke, baik. Kalau gitu juga saya akan menanyakan kepada kalian berdua. Di Indonesia terdapat makna dari hubungan struktural dan fungsional dari pemerintahan pusat dan daerah. Menurut kalian apa sih makna hubungan mereka? Makna struktural akan aku jawab ya. Ya, boleh. Makna hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia adalah terdapat dengan 2 cara, yaitu cara yang pertama disebut dengan sentralisasi, yakni segala urusan, fungsi, tugas, dan wewenang penyelenggaraan pemerintah ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentralisasi. Cara kedua dengan cara desentralisasi, yakni segala urusan, tugas, dan wewenang pemerintahan diserahkan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah. Secara struktural, hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000. Berdasarkan ketentuan tersebut, daerah diberi kesempatan untuk membentuk lembaga-lembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Oke. Tiara, mungkin ada tambahan? Oke, saya akan menambahkan ya. Sedangkan makna hubungan fungsional pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah adalah dalam hubungan kewenangan yang saling melengkapi satu sama lain. Hubungan tersebut terletak pada visi, misi, tujuan, dan fungsinya masing-masing. Visi dan misi kedua lembaga ini baik di tingkat lokal maupun nasional adalah melindungi serta memberi ruang kebebasan kepada daerah untuk mengolah dan mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan kondisi dan kemampuan daerah. Adapun tujuannya adalah untuk melayani masyarakat secara adil dan merata dalam berbagai aspek kehidupan. Fungsi pemerintahan pusat dan daerah adalah sebagai pelayanan, pengatur, dan pemberdaya masyarakat. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dalam undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Oke, baik, terima kasih atas jawaban kalian berdua. Sekarang saya ingin tahu nih, di Indonesia itu kan, negara kita itu di Indonesia terdapat 4 daerah yang dikategorikan sebagai daerah yang memiliki otonomi khusus, yaitu Provinsi Papua, dan Papua Barat, Daerah Istimewa Aceh, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan DKI Jakarta. Saya ingin tahu nih, mengapa provinsi tersebut dikelompokkan ke dalam daerah dengan otonomi khusus? Apa yang menjadi pembeda dengan provinsi lainnya? Padahal di Indonesia itu banyak sekali provinsi. Siapa yang mau jawab dulu? Aku aja ya. Boleh. Menurut Undang-Undang NRI 1945 Pasal 18B ayat 1 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Adapun yang dimaksud dengan kesatuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa adalah daerah yang diberi otonom khusus, yaitu daerah khusus ibu kota Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta, Provinsi Aceh, dan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Yang menjadikan 4 provinsi itu berbeda dari provinsi lain adalah yang pertama, daerah istimewa Aceh yang menjadi istimewa berbeda dengan daerah lain dengan peran ulama yang besar dalam kemerdekaan Indonesia. Sebagai serambi Mekah, rakyat Indonesia di daerah lain menerima saat pemerintah dan DPR memberikan otonomi khusus bagi daerah istimewa Aceh. Sebagai provinsi Nanggoroe Aceh Darussalam yang mengakui penerapan syariat Islam, termasuk dalam bidang hukum. Yang kedua yaitu daerah istimewa Yogyakarta. Kini menjadi bukan salah satunya sih, satu-satunya daerah kerajaan dengan UU-nya yaitu UU nomor 3 tahun 1950. Draft rancangan UU yang diusulkan rakyat Yogyakarta, Dewan Perwakilan Daerah, dan rakyat tetap mempertahankan kata istimewa itu. Ini terkait peran kesejarahan Keraton Yogyakarta, Puro Kualam, dan rakyat Yogyakarta dalam sejarah negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, selama ini hampir tidak ada keberatan dari provinsi lain, termasuk dari kerajaan di Nusantara, terhadap peran besar Sri Sultan Hamengkubuwono sebagai pemimpinan Keraton Yogyakarta dan Kanjeng Gusti Paku Alam dalam pemerintahan daerah istimewa Yogyakarta. Yang ketiga, DKI Jakarta. DKI Jakarta sebagai ibu kota negara, Jakarta membutuhkan pengaturan yang pasti berbeda dengan provinsi lain. Inilah salah satu-satunya provinsi di negeri ini yang tidak dibentuk satuan pemerintahan kota atau kabupaten yang lengkap. DKI Jakarta sendiri memiliki kota atau administratif saja, sehingga setelah masa reformasi pun tidak ada pemilihan wali kota atau bupati langsung di Jakarta. Yang terakhir, Papua. Papua diakui sebagai daerah khusus. Daerah khusus Papua terkait dengan peran masyarakat adat dan perkembangan keuangan pusat dan daerah. Papua Barat sebagai provinsi baru pecahan Papua juga menikmati kekhususan itu. Lagi-lagi, sebagian besar rakyat Indonesia lainnya menerima perbedaan perlakuan pada Papua karena memahami perbedaan latar belakang dan kebutuhan dari provinsi itu sendiri. Oke, baik, sekarang saya tahu pembedanya. Terima kasih Okta atas jawabannya. Saya ingin bertanya kepada Tiara, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang seharusnya membawa perubahan positif bagi daerah otonom ternyata semuanya tidak berjalan dengan baik. Berbagai penyelewengan yang dilakukan oleh aparat melaksanakan otonomi daerah tersebut terjadi. Dapatkah kamu memberikan contoh bentuk penyelewengan pelaksanaan otonomi daerah? Oke, saya jawab. Satu contoh bentuk penyelewengan pelaksanaan otonomi daerah adalah korupsi. Penyebabnya adalah sebagai berikut. Otonomi daerah yang selama ini berjalan cenderung hanya terfokus pada pelimpahan wewenang dalam membuat kebijakan.
pengelolaan keuangan, serta administrasi birokrasi dari pusat ke daerah. Sistem otonomi daerah yang selama ini berjalan luput menyertakan pembagian kekuasaan ke masyarakat. Konsekuensinya, peluang untuk mengakses sumber-sumber ekonomi dan politik daerah hanya terbuka bagi para elit lokal. Hal inilah yang kemudian menyuburkan praktik kong kali kong antara pengusaha nakal dan pengusaha korup. Otonomi daerah telah memutus struktur hierarkis pemerintahan yang memungkinkan kepala daerah menjalankan kekuasaannya tanpa kontrol pemerintahan pusat. Hubungan pusat dan daerah dalam sistem otonomi yang sekarang ini berjalan ialah hubungan yang bersifat normatif fungsional. Situasi ini menyebabkan tidak adanya institusi formal yang mampu melakukan pengawasan secara efektif terhadap kinerja pemerintahan daerah. Gagalnya Dewan Legislatif Daerah dalam menjalankan fungsinya sebagai pengontrol kekuasaan. Bahkan dalam banyak kasus korupsi di daerah, legislatif acap kali menjadi aktor yang terlibat di dalamnya. Di sisi lain, gerakan masyarakat sipil yang diharapkan mampu menjadi agregator kritisisme pada kekuasaan juga belum sepenuhnya mapan terbentuk. Oke, baik, terima kasih Tiara atas jawabannya. Sekarang saya bisa memberikan kesimpulannya atas pemerintahan daerah yang ada di pertemuan 10. Nah, untuk berarti kesimpulannya itu adalah otonomi daerah merupakan anugerah bagi daerah yang ingin memiliki keinginan besar untuk memaksimalkan fungsi kewenangan pemerintahan daerah. Kewenangannya yang proporsional dan optimal dalam menggerakkan setiap sumber daya yang berada di daerah akan menjadikan daerah memiliki kemandirian dalam pembangunan daerahnya dengan sistem desentralisasi yang diterapkan beriringan dengan otonomi daerah dapat menempatkan daerah sebagai inspirator penetap kebijakan pembangunan daerah. Pembangunan yang mengedepankan keseimbangan pusat dan daerah dengan menempatkan daerah sebagai menempatkan kebijakan, maka akan menjadikan daerah sebagai wilayah yang pembangunannya berdasarkan potensi yang berada di daerah tersebut. Potensi-potensi dasar yang berkembang di suatu daerah sangat berkaitan erat dengan kepentingan daerah yang berkesinambungan. Oleh karena itu, daerah harus menjadi inspirator, regulator, dan pengontrol pembangunan yang berlangsung di daerah. Dengan lahirnya otonomi daerah yang didukung oleh peraturan yang berangkat dari nilai-nilai keadilan dan kedaulatan rakyat, maka memberikan peluang besar daerah untuk membangun daerahnya secara maksimal. Itu kesimpulan dari saya. Mungkin cukup ya dari kelompok kita untuk pembahasan tentang pemerintahan daerahnya. Jadi kami ingin tutup